Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Coba anak-anak Ustaz pimpin satu orang untuk membaca doa. Siapa yang mau? Anak Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Rabbi zidni ilman. Bismillah dulu ya, Ustaz. Lupa Ustaz, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca doa. Ya, karena dalam segala tindakan kita harus senantiasa membaca doa apapun kegiatan kita itu. Dan juga kita bersyukur kepada Allah anak Ustaz dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan ya dalam kondisi yang sederhana seperti ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sholat beserta salam anak-anak Ustaz perlu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan kenikmatan hidup yang seperti ini. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan ke muka bumi ini, apalah jadinya kita? Maka kita akan mengalami dunia yang gelap gulita, dunia kita tidak memiliki arah, bahkan kita termasuk orang-orang yang mungkin selamat, karena kita tidak akan selamat oleh syafaat Rasulullah SAW. Maka dari itu anak-anak Ustaz, marilah kita membaca salawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Insya Allah anak-anak Ustaz, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana anak-anak Ustaz? Kabarnya? Alhamdulillah sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kurang Ustaz, kurang. Kenapa kamu kurang teguh? Lapar Ustaz. Kurang duit jajan Ustaz. Kurang duit jajan. Ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki orang tua. Orang tua Ananda Teguh. Dan uang jajannya nambah ya. Amin. Anak dari itu kenapa? Mau ketut ya Allah. Ya, boleh nanti keluar lokal dulu sebentar ya. Oke? Nah, sebelum itu Ustadz ingin mengabsen terlebih dahulu. Yuk. Yang pertama, Muhammad Sofwan. Hadir Ustaz. Gimana kabarnya Muhammad Sofwan? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya Reza Arianto. Gimana kabarnya Reza? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Teguh Andrian. Hadir Ustaz. Nah, gimana kabarnya Teguh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Belajar nggak nih tadi malam nih? Alhamdulillah setiap malam Ustaz. Masya Allah. Tak ada hari bagi anak. Luar biasa anak Ustadz ini. Selanjutnya Muhammad Wal Kadri. Hadir Ustaz. Nah, gimana kabarnya Kadri? Allahu Akbar. Baik Ustaz. Masya Allah, bajunya luar biasa ya, loreng. Ini Ustadz yang takut nih jadinya nih mengajar nih. Baru siap patroli tadi Ustaz. Oke, alhamdulillah anak-anak Ustadz hadir semua. Mudah-mudahan
terus untuk selalu belajar. Jangan malas-malasan belajar ya. Walaupun kita dalam kondisi sesulit apapun atau misalnya lagi sedang sakit, selagi kita masih berdiri, masih mampu untuk berangkat sekolah, datang aja. Oke? Dan insya Allah kalau sama Ustadz kita bisa memahami kalau misalnya seandainya kondisi Ananda semua ada yang lagi kurang sehat, ya nggak apa-apa, jujur aja ngomong daripada ditahan-tahan. Oke, nah coba Ananda Ustadz sebelum kita masuk ke materi kita, ya, coba kira-kira materi minggu lalu masih ingat nggak? Masih Ustaz, Materi tentang apa itu? tentang Sunan Wali Songo. Wali Songo. tentang wali Madaduk Ustaz. Iya betul, Wali Songo atau yang dikenal dengan istilah Wali Sembilan. Ya. Nah, coba jawab pertanyaan Ustadz ya. Nah, wali yang berdakwah di Jawa Barat, Sunan siapa? Sunan Gunung Jati Ustaz. Wah iya betul. Ananda Kadri luar biasa ini belajar dari malam ya. Betul sekali Ustaz. Coba Sunan yang pertama kali berdakwah siapa namanya? Sunan Ampel Ustaz. Sunan Ampel. Iya Ustaz. Mustafa. Hah? Sunan Mustafa. Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Betul sekali Mas Ustaz. Nah, nanti silakan dibuka lagi pelajarannya, diingat-ingat lagi minggu lalu tentang pelajaran Wali Songo. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bertemu kembali, walaupun dalam seminggu yang lalu kita bertemu dan kini juga sudah bertatap muka, walaupun seminggu lalu kita masih daring, masih menggunakan Google Meet. Nah, untuk kali ini kita bertatap muka secara langsung. Nah, ada yang tahu pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Artinya di sini maknanya adalah perkembangan organisasi Islam ya. Yang salah satunya yang dipelopori oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa nama organisasinya anak-anak Ustaz? Ada yang tahu? Nahdlatul Ustaz. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat biasanya dengan NU. Ya, Ustaz, ada yang sudah kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Belum kenal Ustaz. Belum kenal. Oke, kita berkenalan sedikit bahwa Kiai Haji Asy'ari ini siapa sebenarnya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu daripada putra ketiga dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan juga Nyai Halimah. Yang mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang keturunan yang memang dari atasnya itu sudah baik semua keturunan keluarganya. Jadi bukan orang sembarangan gitu. Dan bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini termasuk orang atau kiai yang merupakan darah biru juga. Ya, tepatnya Brawijaya ke-6 atau sampai nasabnya kepada Sunan Giri. Bahkan daripada nasab ayahnya itu sampai kepada Jaka Tinggi. Nah, itulah saking luar biasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi anak-anak Ustaz, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dilahirkan pada 14 Februari pada tahun berapa? Ada yang tahu anak-anak Ustaz? 1800 Ustaz. 1800 ya berapa tepatnya? 1871 secara Masehi. Nah, sedangkan secara Hijriahnya itu tepatnya pada 24 Zulqa'dah pada tahun berapa? 1287 Hijriah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ya Ustaz bahwa merupakan salah satu tokoh yang paling populer, yang paling berpengaruh terhadap organisasi Islam di Nusantara ini gitu. Jadi
bahkan sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir ya, waktu itu pada suatu malam terjadi peristiwa yang mana ibunda daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ya pernah bermimpi ada bulan yang jatuh ke perutnya. Nah, ini menandakan bahwa Kiai Haji Asy'ari ini sebelum lahir itu sudah memiliki tanda-tanda yang luar biasa. Maknanya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini nantinya akan menjadi seseorang yang berwibawa, seseorang yang sukses, seseorang panglima, seorang yang pemimpin yang besar. Artinya memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu daerah yang nantinya akan dipimpinnya tersebut. Masya Allah. Nah, sampai situ paham anak Ustaz? Paham Ustaz. Nah, Insya Allah. insya Allah mudah-mudahan paham ya. Iya Ustaz. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita lanjutkan. Selain itu tanda-tanda beliau itu ya ketika dikandung oleh ibunya itu lama mengandungnya itu selama 14 bulan. Jadi tidak seperti biasanya, dan bahkan pada umumnya itu dan sebagaimana mestinya orang yang atau bayi yang lama dalam kandungan itu biasanya lahir dengan lebih cerdas. Artinya kecerdasannya itu di atas rata-rata daripada yang lainnya. Sampai situ paham anak Ustaz? Paham Ustaz insya Allah. Insya Allah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini belum tepat atau belum genap usianya 12 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana Ustaz nih? Selamat nih satu nih. Silakan duduk langsung. Jam pemalas nih Ustaz. Jam pemalas nih Gus, pemalas nih. Kita lanjutkan ya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini belum genap usianya 12 tahun. Di mana? Beliau ini sudah menguasai kitab kuning, sudah menguasai Arab Gundil itu. Tahu kan Ustaz ya? Yang enggak ada harakatnya itu. Iya. Beliau ini sudah memahami itu, sudah mampu membacanya. Jadi pada usia belum genap 12 tahun, beliau ini sudah hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik. Begitu luar biasa kecerdasan beliau. Hal ini juga merupakan atas didikan daripada orang tua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana orang tuanya adalah Kiai Asy'ari yang merupakan pengasuh pondok pesantren berada di selatan daerah Jombang. Nah, seperti itu. Oke, baik anak-anak Ustaz. Perlu diketahui bahwa sebelum usia 12 tahun ini, ketika masa kanak-kanaknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan seperti kita lah, seperti anak-anak Ustaz ini suka main ke sana, main kemari, main sepak bola. Nah, pada suatu ketika ada temannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bermain secara curang. Nah, Kiai Haji Asy'ari ini menegurnya dengan cara yang lembut, menegurnya dengan cara yang baik, bahwa tindakan curang itu adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Negurnya pun dengan penuh kewibawaan, dengan penuh karismatik dan juga penuh dengan kelembutan. Akhirnya tidak menimbulkan dendam terhadap teman daripada Hasyim Asy'ari muda, tidak menimbulkan iri, dengki dan lain sebagainya. Artinya pertemanan pun tetap terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, itulah begitu luar biasanya. Nah, karena keulungan beliau ini dalam mengkaji kitab kuning, sehingga pada 13 tahun usianya beliau ini sudah mengajar kitab kuning, artinya menjadi asisten daripada orang tuanya ketika sedang mengajar di pesantren, seperti itu. Sampai sini paham anak-anak Ustaz? Paham Ustaz. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, ketika usia beliau itu menginjak 15 tahun, mulailah beliau mengembara, belajar ilmu agama yang berada di tanah Jawa. Bahkan pada waktu itu Kiai Haji Asy'ari memiliki guru-guru yang luar biasa, memiliki guru-guru yang memang guru-guru yang masyhur, bukan hanya di Nusantara saja, akan tetapi kancahnya itu sudah internasional, sudah dunia. Misalnya seperti Kiai Soleh, bahkan Kiai Soleh ini 3 kiai masyhur itu bernama Soleh sama. Itu ada di daerah Semarang, ada daerah Langitan, satu lagi ada di daerah Gresik. Nah,
pada waktu ngaji di daerah Langitan dan juga Semarang, beliau ini bertemu juga dengan pendiri organisasi Muhammadiyah. Siapa namanya? Darwis. Hah? Kok Darwis? Pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga salah satu tokoh yang berpengaruh dalam organisasi, yaitu dengan organisasi yang didirikannya adalah organisasi Muhammadiyah gitu. Nah, jadi antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini banyak gurunya itu yang sama gitu. Artinya hubungan mereka itu dekat, akrab gitu. Jadi kalau ada sekarang ini orang-orang yang membenturkan antara NU dan Muhammadiyah, mereka itu tidak memahami sejarah bahwasanya NU dan Muhammadiyah ini adalah bersaudara, ya. Masya Allah Ustaz. Bersaudara. Mereka ini belajar dalam satu guru, ya. Banyak guru yang sama antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti itu gitu. Jadi anak-anak Ustaz harus memahami bahwa di dalam organisasi Islam ini tidak ada permusuhan antara satu sama yang lain. Mereka harusnya saling merangkul guna memajukan Nusantara ini sebagaimana tujuan kita adalah mendapat keridhaan Allah, yaitu dengan Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada perjalanannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya berguru lah, yaitu kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan. Nah, jadi ada sesuatu yang menarik di sini yang menurut Ustadz itu paling menarik sekali. Masih fokus semuanya? Fokus. Masih. Oke, ini harus butuh fokus ini karena ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Jadi waktu berguru atau ngaji di Bangkalan oleh Kiai Khalil Bangkalan, ya. Pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat jarang sekali ngaji dengan beliau, ya. Setiap ngaji sepertinya Kiai Khalil ini agak iseng juga gitu ya, karena anak Ustaz. Jadi iseng itu misalnya ketika ngaji baru duduk nih mau ngaji sama Kiai Khalil Bangkalan, langsung nyaimu mau masak tapi nggak ada kayu, tolong cari ke hutan. Nah, inilah kelebihan daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini sangat patuh dan tunduk kepada gurunya. Langsung aja siap Pak Kiai, tanpa basa-basi, tanpa menolak ataupun lainnya, beralasan lain-lainnya. Jadi langsung pergi ke hutan nyari kayu. Setelah selesai kembalilah lagi. Nah, setelah kembali langsung agak iseng lagi nih akhirnya wallahu a'lam bishawab ditutup. Nah, pada di hari berikutnya, hari lainnya, ketika ingin ngaji bersama Kiai Khalil Bangkalan, Hasyim Asy'ari ini yang masih muda datang lagi. Akhirnya iseng lagi Kiai Khalil ini, nyaimu mau mandi tapi nggak ada air, tolong timbangkan air. Siap Pak Kiai, kata Hasyim Asy'ari. Udah, akhirnya pergilah timba air. Sudah selesai kembali lagi mau duduk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lah kayak gini kapan ngajinya gitu? Coba lah bayangin. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari ini begitu tawaduknya, artinya beliau ini sangat patuh kepada gurunya. Nah, pada suatu ketika ada suatu kejadian yang luar biasa. Nah, pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari yang masih muda sedang mengurusi kuda, ya, mengurusi kuda biasa ya, mengurusi kuda. Akhirnya dipanggil, ada kiai besar, ulama besar yang datang menemui Kiai Khalil Bangkalan, yang menyatakan bahwa beliau ini memiliki seorang putri yang sedang mencari pasangan. Jadi minta tolong kepada Kiai Khalil Bangkalan untuk mencari istri. Nah, sontak saja Kiai Khalil Bangkalan langsung memanggil Hasyim Asy'ari yang sedang mengurusi kuda di belakang.
Akhirnya Sim tolong kemari. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari yang masih muda datang. Nah ketika datang, nah ini yang akan menjadi calon putrimu dan ini akan menjadi ulama besar nantinya. Langsung keduanya ini terkejut. Ya, kiai yang datang berkunjung tadi memandang bahwa wah ini sepertinya nggak meyakinkan nih dari gayanya nih, kok kumel begini santrinya gitu. Nah satu sisi Hasyim Asy'ari yang masih muda juga batin, ya, mengatakan dalam batinnya, loh kok bisa saya, aduh Pak Kiai ini kok nggak ada renungan dulu gitu. Istilahnya kaget lah, sama-sama terkejut. Akhirnya sontak langsung Kiai Khalil Bangkalan menyauti bahwa udah kalian kembali saja, kamu silakan siapkan untuk perkawinan mereka, dan kamu Hasyim silakan kembali ke belakang untuk lanjut mengurusi muda. Dalam 3 hari lagi kita akan mengadakan lamaran, akad, nikah seperti itu. Nah di belakang pun Kiai Hasyim Asy'ari ini berpikir, loh kok bisa saya gitu. Akhirnya karena bingung, ketika malam tiba beliau ini ingat dawuhnya Kiai Khalil Bangkalan bahwa jika kita memiliki keinginan maka membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, bangun tengah malam melaksanakan sholat malam dan membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Nah singkat cerita, menjelang subuh ini Kiai Hasyim Asy'ari muda tadi akhirnya ketiduran. Dalam ketiduran itu pada malam pertama beliau bermimpi dengan Imam Bukhari. Jadi ketika bermimpi dengan Imam Bukhari, beliau diajari ilmu hadis, semua ilmu hadis selama 40 tahun di dalam mimpinya. Nah singkat cerita akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari terbangun. Akhirnya memikir, loh kok bisa mimpi saya seperti itu gitu. Singkat cerita pada malam berikutnya juga mengamalkan sholat nariyah sebanyak-banyaknya, sholat malam dan lain sebagainya, melakukan ibadah malam. Menjelang subuh tertidur lagi Kiai Hasyim Asy'ari yang masih muda ini. Akhirnya ketika tertidur mimpi lagi malam keduanya, yaitu bertemu dengan siapa? Ada yang tahu? Imam Muslim. Kan? Bertemu dengan Imam Syafi'i. Nah, ketika malam yang kedua ini bertemu Imam Syafi'i, maka diajarilah ilmu 4 ashab ini. Ya, semuanya diajari oleh Imam Syafi'i. Singkat cerita terbangun dan tiba di malam ketiga. Malam ketiga seperti itu lagi amalannya. Akhirnya herannya itu menjelang subuh itu pasti ketiduran. Nah, ini pun lamanya Imam Syafi'i tadi nana ustaz selama 40 tahun. Nah, sedangkan yang malam ketiga ini bertemu dengan Imam Al-Albani. Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali juga dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi ketika mimpinya itu beliau diajari tentang kitab-kitab tasawuf, tentang kemarifatan, diajari seperti itu selama 40 tahun. Nah, setelah 3 hari ini bermimpi dengan mimpi yang dianggap aneh, ya, akhirnya tibalah hari lamaran. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari ini nggak berani menanyakan kepada gurunya. Singkat cerita ini dipertemukanlah. Nah, ketika bertemu ini tiba-tiba Kiai Khalil sepanjang jalan tadi nggak ada ngomong apa-apa gitu. Nah tiba di situ Kiai Khalil ini langsung berbicara, ini menantumu ini sudah ngaji 120 tahun namanya. Nah dua-duanya ini bingung antara calon mertuanya Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, sama-sama bingung loh, bisa 120 tahun. Bahkan yang lainnya juga bingung juga, padahal usianya belum genap 50 tahun, belum sampai 50 tahun gitu. Nah, akhirnya sudah selesai akad. Malam besoknya tibalah diuji, ya, dites di depan santri-santrinya keilmuan Kiai Hasyim Asy'ari gitu anak Ustaz. Jadi ketika diteslah, dikumpulkan semua warga pondok pesantren, akhirnya ditanya tentang ilmu. Ada beberapa kitab di situ untuk dites. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari yang masih muda tadi naik ke podium. Nah, ditanyalah tentang masalah kitab itu dan dites membaca yang pertama ya. Jadi tanpa menyentuh kitab, tanpa megang kitab, tanpa membuka kitab ini, Kiai Hasyim Asy'ari ini dengan luwesnya membaca, bahkan hafal di luar kepala. Ketika ditanya-tanya tentang
ilmuwan apapun, Kiai Hasyim Asy'ari tiba-tiba bisa menjawab itu. Nah inilah luar biasanya. Ini merupakan salah satu karomah Kiai Khalil Bangkalan yang sangat masyhur sekali gitu. Bisa mengetahui bahwa muridnya ini akan bermimpi selama 120 tahun belajar oleh imam-imam yang luar biasa tadi itu. Sampai situ paham anak-anak Ustaz? Insyaallah. Paham. Kita lanjutkan. Lanjut. Lanjut Ustaz. Nah, singkat cerita, pada tahun 1892 ya, Kiai Hasyim Asy'ari ini ingin memperdalam ilmu tafsir ya, ingin memperdalam ilmu tafsir ke Mekah bersama istrinya ya, yaitu adalah Khadijah, bernama Khadijah. Nah, ingin pergi ke Mekah. Tapi dalam perjalanannya ternyata istri dan anaknya meninggal dunia. Ya, jadi beliau ini hampir sempat mengurungkan iktikadnya itu untuk belajar ke Mekah karena merasa sangat sedih sekali. Ya. Nah, tapi akhirnya memperkuat diri lagi, memotivasi diri beliau lagi, dan pada tahun 1893 beliau ini ingin pergi ke Mekah lagi. Tapi kali ini ditemani oleh adiknya beliau, yaitu Anis Asy'ari. Tapi nasib pun kembali lagi, Anis Asy'ari meninggal dunia dalam perjalanannya. Nah, sempat sekali ngedown sekali pada waktu itu. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari ini karena tekad yang kuat tadi akhirnya bergurulah ke Mekah. Berguru ke Mekah, bertemu banyak guru lagi seperti Al-Minakabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Nah, itu di Mekah itu selama 7 tahun beliau ini banyak berguru dan berjumpa lagi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertemu lagi lah di sana. Jadi mereka ini belajar bareng lagi, ketemu lagi. Singkat cerita, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia. Nah, pada tahun 1899 karena darah mudanya ini bergejolak waktu itu, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari memberanikan diri untuk membuka pesantren di Tebuireng. Nah, ini membuka pesantren ini bukan tempatnya yang mewah, tempatnya yang memang sekitarannya orang alim, akan tetapi tempat itu adalah tempat yang begitu luar biasa sekali. Banyak kemaksiatan seperti seksualitas, seperti kolonialisme, atau bahkan seperti perjudian dan lain sebagainya. Di situ itu memang lokasinya lah, dunia hitamnya pada daerah itu di situlah. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari ini berani sekali, akhirnya mendirikan pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Tebuireng di situ. Dan ketika itu lambat laun banyak sekali cobaannya beliau, luar biasa sekali, seperti penyerangan kepada santri, kemudian teror-teror yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Belanda pada waktu itu. Nah, itu memang luar biasa sekali. Makanya santri di Tebuireng itu pada zaman dulu itu tidurnya ke tengah gitu, nggak di pinggir-pinggir tembok, karena takut ada penyerangan seperti ditusukkan ke dindingnya itu gitu, seperti itu. Oke, baik. Sampai di situ tadi paham anak-anak Ustaz? Paham semuanya? Fahimna. Oke. Kita masuk ke sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang mana merupakan didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada waktu itu pada 1924 ya, pada 1924 ini terjadilah Arab Saudi ini melakukan pemurnian akidah. Ini karena dipromotori oleh Wahabi pada waktu itu. Jadi menghapuskan sejarah umat Islam gitu. Nah, akhirnya karena inisiatif dan dorongan dari Kiai Wahab Hasbullah dan juga Wahid Hasyim pada waktu itu, akhirnya membentuklah Komite Hijaz, yang mana tujuannya adalah ingin berkonsolidasi kepada kerajaan Arab Saudi. Akan tetapi karena mungkin berbeda pandangan, akhirnya ditolak, nggak mau diajak diskusi itu, nggak mau, akhirnya ditolak oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka ini berkumpul di kediaman Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Diskusi di situ, akhirnya mereka ini membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Nahdlatul
Ulama yang merupakan kebangkitan ulama, tepatnya pada 31 Januari 1926. Nah, akhirnya membentuklah NU yang ini merupakan cikal bakal atau sebelumnya ini merupakan prakarsa dari seperti Nahdlatul Wathon ya, seperti Nahdlatul Hujar atau Fikir, atau juga seperti misalnya Tasbirul Afkar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya berdirilah NU pada waktu itu, yang mana NU ini merupakan organisasi yang bergerak memang selain memasyarakatkan agama Islam, tetapi bahwa hubbul waton minal iman, ya, cinta terhadap tanah air bagian daripada iman. Nah, hal ini tentu bertolak belakang dengan Wahabi tadi yang ingin melakukan pemurnian akidah, ini menghapus sejarah umat Islam. Padahal sejarah ini tak akan mungkin bisa kita kembalikan lagi. Nah, justru dengan sejarah ini kita banyak belajar, sehingga kita tidak boleh melupakan sejarah seperti itu. Nah, akhirnya ketua NU pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini meninggal atau wafat pada 21 Juli tahun berapa nama Ustaz? 1947. Nah, atau tepatnya 7 Ramadan pada tahun 1366 Hijriah. Jadi beliau ini hanya merasakan kemerdekaan Indonesia ini cuma 2 tahun saja. Tapi hingga saat ini beliau masih dikenal sebagai ulama yang luar biasa sekali. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini anak Ustaz dijuluki dengan Hadratus Syekh. Apa itu Ustaz Hadratus Syekh? Hadratus Syekh itu adalah maha guru atau tuan guru besar. Kok bisa dapat gelar Hadratus Syekh Ustaz? Ya, jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini karena kecerdasan beliau ini merupakan ulama besar dalam bidang ilmu hadis yang merupakan ulama besar di Nusantara. Bahkan ketika waktu itu karena mendapat ijazah dari Kiai At-Tirmidzi, Syekh At-Tirmidzi, bahwa akhirnya beliau ini mengajar dan juga mendapat syarat keilmuan tasawuf, ya, Qadariyah dan juga Naqsabandiyah. Nah, akhirnya setiap bulan suci Ramadan Kiai Hasyim Asy'ari ini membuka suatu kajian, ya, untuk menghatamkan hadis Bukhari. Nah, bahkan ulama-ulama besar itu ikut hadir menjadi murid beliau, bahkan termasuk guru beliau itu, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan, ikut berguru kepada Hasyim Asy'ari. Nah, akhirnya memang Nahdlatul Ulama ini adalah, perlu diketahui bahwa anak-anak Ustaz, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang besar, organisasi yang memang cakupannya itu bukan hanya Nusantara, bahkan sampai internasional. Banyak sekali anggota-anggota Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sekarang ini kita tahu anak-anak Ustaz perlu hati-hati, banyak sekali pemahaman yang istilahnya menyeleweng, seperti misalnya seperti tidak cinta terhadap tanah air dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mengikuti arus, atau misalnya naik podium hanya boleh celana cingkrang saja, atau cuma boleh yang punya jenggot saja. Tapi aku tidak begitu. NU ini siapapun yang mau maju, yang menyampaikan kebaikan tetap diterima seperti itu. NU ini organisasi yang besar, ibarat suatu kendaraannya besar, ya jalannya lambat, pelan-pelan, berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi yang lainnya itu memang ngebut-ngebut karena memang kecil itu, dan ngebut-ngebut itu biasanya rawan kecelakaan. Nah, jadi NU ini merupakan organisasi terbesar di Nusantara sampai saat ini, sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, inilah jejak daripada Rais Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, dan saat ini
sangat berpengaruh terhadap Islam di Nusantara. Sampai sini anak Ustaz, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Ustaz. Ya, silahkan. Qadri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, nama anak Qadri. Anak izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz mengenai tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada dasarnya mereka itu satu guru, yakni Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Kemudian beliau-beliau ini menjadi ulama besar dan bisa dikatakan sebagai mujtahid, sudah bebas untuk berijtihad, memberikan fatwa-fatwa mereka karena beliau hafal kitab-kitab hadis yang besar, kutubus sittah, 6 kitab hadis, baik Imam Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun ketika pulang ke Indonesia, mengapa beliau-beliau ini mendirikan suatu organisasi yang berbeda pahamnya bagi orang awam menangkapnya? Pada dasarnya kan tidak, Ustaz. Nah, yang satu Muhammadiyah, yang satu lagi NU, dan mazhab mereka berbeda. Yang Muhammadiyah menggunakan mazhab Maliki dan Hambali, sedangkan NU menggunakan mazhab Syafi'i. Pada dasarnya akidahnya tetap satu, akidah Asy'ari. Lalu bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Kenapa mereka satu guru tapi kok berbeda paham ketika pulang ke Indonesia, sehingga ini yang membuatkan umat menjadi bingung, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Anak Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena Ustaz dah kenal sama saya, maka saya tak perlu memperkenalkan diri lagi. Jadi Ustaz, Ada yang kenal sama saya ini mau bertanya tentang kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ketakzimannya kepada gurunya. Kira-kira menurut Ustaz yang paling menarik itu kisah ketakziman Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada gurunya yang mana, dan bagaimana kisahnya? Oke, mantap sekali anak-anak Ustaz. Pertanyaannya ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang mantap sekali. Tentunya ini akan menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Ya, yang pertama tadi ada pertanyaan dari Ananda Qadri. Nah, kenapa sih NU dan Muhammadiyah ini kenapa harus terpisah? Padahal pendirinya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada dasarnya banyak guru yang sama, tapi kenapa kok berbeda? Nah, jadi secara sederhananya itu ya, di dalam keluarga kita saja, antara suami dan istri aja punya pendapat yang berbeda. Antara saudara kakak laki-laki dan juga adik kita misalnya, itu juga berbeda. Nah, sama juga seperti hal ini, apalagi satu guru, kadang kita berguru banyak hal tapi beda pemahaman juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Muhammadiyah, fokus daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah ingin mengadakan suatu perubahan pemikiran yang mengalami modernisasi pemikiran. Artinya Kiai Ahmad Dahlan ini menginginkan pendidikan berdasarkan Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak melupakan bahwa pendidikannya bergerak secara dinamis. Artinya ada modernisasi pemikiran, sehingga fokus daripada organisasi Muhammadiyah ini adalah pada bidang pendidikan. Nah, jadi fokusnya ini pada bidang pendidikan. Makanya kalau sekarang anak-anak Ustaz perhatikan ya, pendidikan Muhammadiyah ini sebelum NU ini jauh lebih maju daripada Muhammadiyah ini, lebih maju, jauh lebih maju daripada pendidikan yang ada di NU. Itu alasannya karena dia fokusnya memang di pendidikan. Nah, sedangkan NU ya, NU ini awal berdirinya itu karena ingin mempertahankan kitab-kitab kuning, ingin mempertahankan kitab-kitab klasik. Nah, jadi NU ini lebih berfokus kepada umat. Nah, kepada umat artinya bukan berarti menyampaikan pendidikan juga ya, akan tetapi fokusnya ini terhadap permasalahan umat, untuk menjawab permasalahan umat. Makanya fokusnya NU ini adalah kitab klasik, kitab klasik. Nah, seperti itu anak Ustaz. Paham ya, anak Ustaz? Paham, Ustaz. Oke. Nah,
Untuk pertanyaan kedua ya dari Ananda Teguh tadi, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ya, bahwa apa sih Ustadz yang menurut Ustadz itu cerita yang paling berkesan yang mana menunjukkan sikap takzim Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap gurunya. Ya, jadi menurut Ustadz itu yang paling berkesan adalah ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berguru dengan Kiai Khalil Bangkalan. Nah, pada waktu itu Kiai Khalil ini pernah dawuh kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa ketika nanti anaknya berusia, apabila anaknya kelak lahir berusia 3 hari, anaknya adalah seorang laki-laki, maka dia harus membawanya ke Kademangan. Nah, jadi pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berada di daerah Sewulan, ya, di daerah Sewulan, tepatnya di daerah Madiun. Kalau sekarang mungkin naik kendaraan bermotor itu bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Nah, jadi pada waktu itu lewat hutan belantara dalam waktu 3 hari ini harus membawa anaknya itu, anaknya laki-laki yang merupakan putra pertamanya yang bernama Wahid Hasyim. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini berusaha lah sampai masih bayi merah ini anak Ustaz, bayangkanlah jauh jaraknya membawa bayi merah, akhirnya datang sampai ke daerah Kademangan. Nah, ketika sampai di rumahnya ini bukan kayak orang sekarang dipersilakan masuk, disayang-sayang, tidak. Tapi Kiai Khalil, udah kamu di situ aja. Ditunggulah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Khalil ini ya akhirnya waktu itu ditinggallah di depan situ Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya turunlah hujan lebat, hujan yang deras sekali selama 1 hari 1 malam. Bayangkan tidak dipersilakan masuk anak-anak Ustaz. Nah, 1 hari 1 malam. Kalau anak-anak Ustaz seperti itu gimana coba? Nah, dan ketika sudah 1 hari 1 malam, Kiai Khalil keluar. Udah sana pulang. Langsung disuruh pulang. Kalau santri-santri zaman sekarang mungkin udah ngaku Kiai Edan ini, Kiai gila ini. Karena kok tiba-tiba cuma nggak disuruh masuk, nggak diapa-apain. Tapi ya itu tadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini saking ta'zimnya kepada gurunya sehingga tidak ada kedustaan di antara guru dan murid. Ini hubungan yang sangat indah sekali. Tidak terjadi kemunafikan dalam hati, ya. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pulang seperti itu. Jadi ibarat kata ketika Rasulullah SAW itu bersama para sahabat itu ya langsung aja sakit ilmunya. Karena apa? Karena tidak ada kedustaan dalam hatinya. Atau contoh lainnya misalnya seperti Sunan Kalijaga yang waktu itu dijuluki oleh orang-orang sekitar itu Luko Joyo atau perampok yang sangat luar biasa sekali, mau menunggu selama 3 tahun menunggu gurunya, ya, menunggu gurunya dengan sabar. Nah, inilah bentuk ketakziman orang-orang zaman dahulu. Nah, ini perlu kita teladani, anak-anak Ustaz sekalian gitu. Jangan sampai karena kita sudah hebat, kita sudah alim, tapi kita menganggap rendah guru-guru kita. Kita membenci guru kita, kita meremehkan guru-guru kita. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya biarlah ilmu itu sedikit akan tetapi barokah daripada kita berilmu banyak tetapi tidak barokah. Itu sungguh sangat miris sekali. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Paham semua ya anak-anak Ustaz? Paham? Oke. Itu kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kita lanjutkan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.